Pada zaman dahulu, di Sumatera Selatan ada seorang putri raja bernama Putri Jelitani. Namun, ia akrab dipanggil Putri Kemarau karena dilahirkan pada musim kemarau. Ia merupakan putri semata wayang sang raja. Ibunda sang putri meninggal dunia saat putri masih kecil. Sebagai putri tunggal, ia pun amat disayangi oleh ayahnya. Putri Jelitani tumbuh jadi wanita yang sangat cantik. Sementara itu, ayahnya adalah seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Negeri dan rakyatnya pun hidup makmur dan tentram. Suatu ketika, negeri itu dilanda kemarau yang sangat panjang. Sungai-sungai kekeringan dan air danau pun menjadi surut. Padang rumput sudah hangus terbakar terik matahari. Ternak-ternak warga banyak yang mati. Tanah menjadi kering dan pecah-pecah sehingga hasil panen pun gagal. Warga banyak yang terserang penyakit dan dilanda kelaparan. Melihat keadaan tersebut, sang raja pun segera bertindak. Ia segera mencari peramal untuk mencari jalan keluar dari kesulitan tersebut. Sudah banyak peramal yang ditemui, namun belum seorang pun yang mampu memberinya jalan keluar. Suatu hari, sang raja mendengar kabar bahwa di suatu desa yang terpencil ada seorang peramal yang terkenal sakti. Ia pun mendatangi peramal itu. Wahai tukang ramal, negeriku sedang dalam kesulitan. Tolong katakan bagaimana caranya mengatasi masalah ini. Baginda, tunjuk mengenai jalan keluar dari kesulitan akan melalui mimpi putri Baginda. Baiklah, kalau begitu, hal ini akan kutanyakan langsung kepada putriku. Setibanya di istana, sang raja mendapati putrinya sedang duduk termenung seorang diri di taman. Ayahanda baru saja menemui seorang juru ramal yang sakti. Mendengar itu, Putri Kemarau sontak menatap wajah ayahandanya. Lalu, apa kata juru ramal itu, Ayahanda? Menurut juru ramal itu, tunjuk mengenai jalan keluar dari kesulitan ini akan datang melalui mimpi Ananda. Apakah Ananda sudah bermimpi tentang hal itu? Belum, Ayahanda, tapi alangkah baiknya jika semua masalah ini kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Alangkah terkejutnya sang raja mendengar perkataan putrinya. Ia tidak pernah mengira sebelumnya jika putri kesayangannya itu memiliki pemikiran yang cerdas. Ia pun menyadari kekeliruannya selama ini. Benar juga katamu, putriku. Perkataanmu itu membuat ayahanda sadar. Maafkan ayah, putriku. Putri Kemarau kemudian menyarankan kepada ayahnya agar seluruh rakyat negeri itu melakukan upacara berdoa bersama kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Maka, berkat doa bersama tersebut, Putri Kemarau pun mendapat petunjuk melalui mimpinya. Dalam mimpi itu, sang putri didatangi oleh ibundanya. Wahai putriku, kesulitan yang dialami negeri akan berubah jika ada seorang gadis yang mau berkorban dengan menceburkan diri ke dalam laut. Setelah berdoa, sang putri pun menceritakan perihal mimpi itu kepada ayahnya. Ternyata, sang raja pun telah bermimpi mendapat bisikan gaib yang menyampaikan pesan yang sama. Maka, pada esok harinya, sang raja segera mengumpulkan seluruh rakyatnya untuk menyampaikan pesan itu. Wahai seluruh rakyatku, ketahuilah bahwa negeri ini akan kembali makmur jika ada seorang gadis yang dengan ikhlas mengorbankan dirinya mencebur ke dalam laut. Siapakah di antara kalian yang ingin melakukannya demi kebaikan kita semua? Tapi, tak seorang pun gadis yang berani mengajukan diri. Tiba-tiba Putri Jelitani yang duduk di samping ayahnya bangkit dari tempat duduknya lalu berkata, Ananda rela mengorbankan jiwa Ananda dengan ikhlas demi kemakmuran rakyat negeri ini. Seketika seluruh yang hadir tersentak kaget, terutama sang raja. Ia tidak ingin anak semata wayangnya itu yang menjadi korbannya. Jangan, putriku. Engkaulah satu-satunya milik ayahanda. Engkaulah yang akan meneruskan tahta kerajaan ini. Jangan lakukan itu, putriku.
Lebih baik Ananda saja yang menjadi korban daripada seluruh rakyat negeri ini. Barangkali ini sudah menjadi takdir Ananda. Sang raja pun tak kuasa menahan keinginan putrinya. Maka, pada malam harinya, sang putri dengan diantar oleh ayahanda dan seluruh rakyat pergi ke ujung tebing laut. Sebelum terjun ke laut, ia berpesan kepada ayahanda dan rakyatnya. Ikhlaskan kepergian Ananda. Maafkan semua kesalahan Ananda. Bersamaan dengan terceburnya tubuh sang putri ke dalam air laut, langit menjadi mendung. Petir menyambar-nyambar dan hujan pun turun dengan lebatnya. Dalam waktu singkat, seluruh wilayah negeri itu pun digenangi air. Tentu saja hal itu menjadi pertanda bahwa tumbuh-tumbuhan akan kembali menghijau dan tanah menjadi subur. Seluruh rakyat negeri itu dirundung rasa sukacita, terutama sang raja. Di satu sisi, negerinya akan kembali makmur. Namun di sisi lain ia telah kehilangan putri yang amat disayanginya. Demikian pula yang dirasakan oleh seluruh rakyatnya. Hujan semakin deras. Sang raja dan rakyatnya pun segera meninggalkan tebing laut itu. Setiba di istana, raja itu langsung tertidur karena kelelahan. Betapa terkejutnya ia karena tiba-tiba mendengar suara bisikan yang menyuruhnya kembali ke tebing laut. Segeralah kembali ke tebing laut. Temuilah putrimu di sana. Begitu terbangun, sang raja bersama rakyatnya pun bergegas kembali ke tebing itu. Sesampainya di sana, mereka mendapati Putri Kemarau berdiri di atas sebuah karang di tengah laut dengan membawa penerangan dan harapan baru. Sang putri diselamatkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa karena keikhlasannya berkorban demi kepentingan orang banyak. Namun ajaibnya, semula tidak ada batu karang di tengah laut itu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan putriku. Usai berucap syukur, raja itu segera memerintahkan pengawalnya untuk menjemput sang putri dan membawanya kembali ke istana. Sejak saat itu, Putri Jelitani dijuluki dengan sebutan Putri Kemarau. Beberapa tahun kemudian, sang raja akhirnya menyerahkan kekuasaannya kepada putrinya. Sejak itulah, Putri Kemarau menjadi ratu di negeri tersebut. Ia memerintah dengan arif dan bijaksana. Rakyatnya pun hidup makmur dan sejahtera. Demikian cerita pengorbanan Putri Kemarau dari daerah Sumatera Selatan. Pelajaran yang diambil dari cerita Putri Kemarau adalah berbuat baiklah dengan tulus dan ikhlas. Percayalah perbuatan baikmu itu akan dibalas dengan yang lebih baik oleh Tuhan ya.